Halo, ketemu lagi dengan saya Togu dan Tito. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan apa itu JPW Packaging. Oke, JPW Packaging adalah salah satu lini bisnis ya dari JPW Indonesia yang khusus bergerak di bidang packaging ya, khususnya flexible packaging. Flexible packaging itu apa? Flexible packaging itu seperti ini. Ya, packaging yang bentuknya fleksibel, bisa mengikuti bentuk isinya. Ya, nah ini namanya flexible packaging. Ya, dimana karena JPW ini bergerak di bidang kopi, ya, jadi banyak customer kita, 80% customer kita itu adalah customer kopi. Ya, dan JPW Packaging ini sudah ada sejak 2013. Dimana waktu itu kita mendapatkan penawaran dari Swisspack India, kita diminta untuk menjadi agennya, distributornya khusus untuk Indonesia. Kita memasarkan produk-produk packaging yang dibuat oleh Swisspack ya, yang kita pasarkan di Indonesia. Nah, jadi JPW Packaging ini sudah berdiri sejak 2013 dan kita adalah eksklusif distributor dari Swisspack India. Kenapa sih di JPW Indonesia ini kita membuat lini bisnis ya di bidang packaging? Karena kita sadar banget bahwa di Indonesia sendiri masih cukup sulit untuk mencari packaging kopi yang memang benar-benar berkualitas. Ya, dia berstandar food grade, ya sudah dilengkapi dengan valve, ya mampu membuat freshness kopi itu bertahan lebih lama. Ya, itu di Indonesia masih cukup sulit ya. Kalaupun ada, variasinya tidak terlalu banyak dan biasanya minimum ordernya tinggi kalau untuk kita membuat printing seperti ini ya. Nah, kelebihan dari Swisspack ini adalah ya variasi modelnya macam-macam, mulai dari ukuran, mulai dari bentuk itu bisa mencapai ya lebih dari 100 item kali ya yang bervariasi ya. Betul. Mulai dari kemasan untuk produk padat sampai kemasan untuk produk cair. Ya, dimana kita bisa order dalam bentuk kemasan polos dengan minimum order hanya 50 piece. 50 yang ready stock ya? Yang ready stock ya per item. Atau kita juga bisa order dalam bentuk kemasan dalam bentuk printing, dimana printing ini dibagi dua ya, rotografur printing dan digital printing. Ya, nanti apa itu perbedaannya antara rotografur dan digital nanti akan dijelaskan oleh Pak Tito ya, penjelasan secara singkat aja. Ya, nah kurang lebih itulah kira-kira dari apa itu JPW Packaging. Nanti kita akan kasih contoh bentuk-bentuk dari packaging yang kita akan lihat dari displaynya ya. Oke, sekarang Pak Tito silakan jelaskan. Oke, betul banget. Jadi tadi informasi dari Pak Togu, sebenarnya flexible packaging ini salah satu lini bisnis yang karena gitu banyak juga orang yang jualan kopi ngemasnya masih pakai plastik. Gitu. Akhirnya kita sendiri, kita JPW Indonesia juga berpikir bahwa kenapa nggak kita sediain sekalian gitu, dan bahkan ada juga tuh lini bisnis juga yang namanya deposit kopi yang akhirnya pakai kemasan custom dia sendiri kan, berkait tuh semuanya ya Pak ya. Itu, dan memang Swisspack India ini adalah ya menurut saya pribadi gitu ya, ini salah satu yang memang perusahaan kemasan yang paling mutakhir ya, nomor satu juga di dunia, karena banyak brand-brand besar kopi yang menggunakan packagingnya Swisspack. Jadi kita kalau ngomongin kualitas ya udah pasti Swisspack lah gitu kalau untuk kemasan gitu ya Pak. Jadi kita juga sebagai kita apa ya jadinya agent ya, special agent untuk Indonesia, kita juga nggak ngasal gitu pilih ya udahlah siapa aja lah yang masukin packaging yang penting ada gitu, karena banyak juga yang memang menawarkan gitu dari berbagai negara ya, nggak cuma dari India, dari China, dari India, dari Taiwan gitu untuk masarin produk mereka Pak. Tapi kita juga berpikir bahwa kalau kualitasnya kita tidak bisa pertanggungjawabkan, apalagi JPW sendiri pakai gitu ya. Kalau kita pakai aja ada kurangnya, gimana kita pede buat jual gitu. Nah, Swisspack ini menurut kita gitu, menurut JPW, menurut saya juga pribadi ya memang salah satu yang terbaiknya gitu. Jadi kita memang pede untuk jualnya. Nah, kita akan langsung ke displaynya nanti sambil saya jelasin macam-macamnya seperti apa aja, terus bagaimana kalau memang sobat JPW mau tanya-tanya atau mau langsung order gitu ya. Nanti kita langsung ke displaynya. Nah, ini display stok kemasan yang ada di JPW Indonesia. Jadi JPW Packaging ini kita menyediakan ya, ada yang kemasan polos dan printing. Kita bahas dari yang polos dulu atau ready stock. Nah, ready stock kalau sobat JPW lihat di sini ada cukup bervariasi. Kalau di atas ini ada side gusset pouch. Kita ready stock 4 model ya. Ya, 4. Betul, 4 model side gusset pouch yang orang bilang ini kemasan kopi banget. Apalagi yang papercraft-nya. Karena JPW juga
sebagai apa ya, kemasan produksinya juga pakai ini tapi udah di printing ya. Nah, ini side gasket pouch bentuknya ada bagian gasetnya, terus bawahnya memang dilipat tapi bisa tetap diberdirikan. Terus dia biasanya akan dikasih tintai untuk penjepitnya, dan ini no zipper. Jadi nggak ada zippernya untuk ngeklip, tapi sudah with valve. Nah, ini yang penting banget nih buat sobat JPW kalau jualan kopi, supaya kopinya selalu freshness. Makanya saya bilang ini kopi banget gitu. Terus yang kedua, kemasan yang di bawahnya ini ada stand up pouch. Tadi yang saya ambil di side gasnya itu 250 gram, ini juga stand up pouch. Ini kalau saya sih biasanya ya apa ya, jelasinnya lebih cocok buat apa, sebenarnya buat apa aja masuk. Coba kalau ke snack gitu ya, kayak oat atau cookies gitu ya, ini oke banget. Atau mungkin buat kopi juga oke. Buat kopi oke, bisa lebih gede. Iya. Iya, bisa lebih gede. Dan lebih kokoh naruhnya karena dia bukan bentuk gaset gini. Betul, bawahnya nggak dilipat. Benar, dan memang udah paten bentuk bawahnya. Ya, bawahnya oval gitu. Terus sisa stand up pouch ini, kenapa namanya stand up pouch? Karena memang udah disiapin tempat buat berdirinya gitu, dan bawahnya oval. Dan dia memang bisa naruh logo lebar-lebar lah di sini. Gitu. Tapi biasanya kemasan ini kalau customer kita pakai buat kayak bubuk-bubuk whey protein gitu, itu banyak banget tuh. Keripik-keripik snack. Snack-snack yang memang premium-premium pasti pakai itu. Terus ke bawah lagi. Mereka bisa order pakai valve dan tidak tanpa valve ya. Semua kemasan ini nanti bisa diorder pakai valve atau tanpa valve. Nanti saya jelasin juga. Nah, kalau ke bawah lagi gitu, kita bisa lihat di sini ada flat bottom normal zipper. Kenapa namanya flat bottom? Bagian bawahnya flat. Normal zipper, kenapa normal zipper? Karena zippernya normal. Emang ada yang nggak normal toh? Ada. Normal karena dibuka dari atas. Ya, karena kalau normal tandanya dia memang standar gitu zippernya, ketemu belakang sama depan. Kalau kita lihat ini depan, ini belakang. Jadi dibuka dari atas, zippernya ketemu belakang sama depan. Nah, ini flat bottom normal zipper. Kalau yang tadi gaset nggak pakai zipper, pakainya tintai, mulai dari stand up pouch sama flat bottom normal zipper nih pakai zipper. Sehingga biasanya nih ada pertanyaan juga, kemasannya perlu mesin sealer atau enggak? Sebetulnya wajib sebenarnya untuk men-sealer produk kalian gitu ya, tapi beberapa supplier yang memang dia hanya mau ngasih sampel daripada ntar di sealer terus digunting lagi, ini bisa tanpa mesin sealer, cukup ditutup aja. Tapi sampel only sih saran saya, jangan buat dijual. Ya? Kalau dijual tetap harus di sealer. Biar nggak dibuka-buka. Betul, dibuka diambil gitu kan lucu. Nah, yang paling bawah, nah ini ada flat bottom pouch with pocket zipper. Nah, kalau lihat di sini pocket zipper, yang paper juga lucu nih kayaknya. Nah, biar nyobeknya juga enak. Nah, flat bottom pouch with pocket zipper, kenapa namanya flat bottom? Sama kayak tadi gitu, dan bentuknya memang lebih ramping ya. Bagian bawah dan meninggi dia. Kalau yang normal tuh lebih square, kalau yang pocket zipper lebih ramping. Mirip set gaset nih. Tapi agak lebaran dikit aja. Cuma bawahnya benar-benar flat. Kalau gaset kan kita lipat nih. Dan dia udah ada zipper nih. Nah, zippernya kenapa namanya pocket? Kalau pocket bahasa Inggrisnya kan kantong ya. Jadi dia kayak kantong pada baju atau pada shirt ya. Dia nggak tembus sampai belakang nih. Gitu. Dia hanya pada bagian depan aja. Nanti ngebukanya kayak sobat JPW ngambil kopi dari kantong, tinggal dibuka nih kayak gini. Ya, tinggal dirobek aja ininya, depannya dirobek, ininya dirobek ya. Udah buka, nanti buka zippernya dari sini tuh. Ininya masih tetap kesil jadi atasnya nih. Atasnya masih tetap kesil, atasnya betul. Nggak usah dibuka, jadi bukanya langsung dari sini, bisa ditutup lagi. Ya, jadi kalau masih utuhnya kan begini. Dirapetin lagi, jadi betul. Sobek. Jadi kayak buka apa ya? Ya resleting lah gitu ya. Ya kayak buka resleting benar. Ya. Benar. Dan dia tidak ke belakang ya, seperti tadi udah dijelasin. Dan kalau yang flat bottom pocket zipper ini wajib punya mesin sealer. Kenapa? Sama kayak gaset. Kalau nggak ada zippernya atau nggak ada tintainya, dia kan nggak bisa dikirim atau dijual. Kalau ini nggak di sealer, ya dia tetap akan kebuka. Kalau yang lain kan bisa, si stand up pouch bisa di zipper, si flat bottom normal zipper tuh bisa di zipper. Kalau ini enggak, jadi wajib punya mesin sealer. Nah, dari keempat jenis ini sebetulnya kita ready-kan berbagai warna nih, kayak yang sobat JPW lihat ya. Dari black, white, ada shiny, ada matte, ada paper, ada silver juga, ada gold, ya kan? Terus ya ada green, gitu ya, merah, ada red, juga, ya betul. biru. Dan memang untuk ready stock yang memang kita punya, nanti sobat JPW juga bisa cek di websitenya JPW Indonesia ya. Nanti ada
stoknya yang ready berapa, dan itu hanya 50 pieces minimum ordernya. Jadi kalau mau coba-coba, pengen cobain pakai gasket gimana, cobain pakai yang stand up watch gimana, itu bisa. Nah, kalau kita tidak ready, minimal ordernya berapa gitu? 1000 pieces gitu minimal order, dan itu inden namanya. Boleh campur ya? Boleh campur, bukan berarti 1000 pieces saya butuh Harus yang satu matte item, black, satu bukan. warna, bukan. Satu Minimal warna. 250 pieces ya. Jadi bisa 4 warna misalkan. Bisa di-combine. Ya, 4 warna ini yang matte black, shiny white, shiny gold sama papercraft, itu masing-masing 250 bisa. Atau beda model juga bisa. Nah, beda model juga bisa. Jadi sangat mempermudah Sobat JPW kalau memang pengen cobain macam-macam dalam satu kali order gitu ya kalau untuk inden. Nah, setelah inden gitu kita juga akan infokan berapa lama ready-nya setelah pembayarannya, dan kita bisa kasih deadline biasanya 3 sampai 6 minggu sih gitu, hari kerja ya. Selain yang polos, kita juga ada custom, tapi detailnya nanti akan kita bahas di konten sendiri. Kita hanya jelaskan secara simpel. Nah, sebelah sini. Nah, ini custom atau printing, kita ada 2. Ada yang namanya digital printing dan rotographer printing ya. Ini aja biar sama ya. Digital printing adalah kemasan yang sudah jadi. Jadi ini sebenarnya base-nya adalah kemasan yang di sebelah sini nih Pak. Sorry Pak, yang matte white. Ini? Iya, betul. Kemasan yang sudah jadi, dia udah jadi set gasset pouch. Ini 250 gram set gasset pouch yang matte white, di printing gitu, di printing jadi ada warna, ini ada apa sih? Keren amat tuh desainnya tuh. Iya. Baru lihat gua. Nah, ini punya salah satu customer kami ya. Ya, Relic. Relic Coffee. Nah, ini ada desain warna hijau, ada apa ya? Petani atau sortir ya, sortirisasi untuk biji kopi, untuk ini ibu-ibu biasanya, ibu-ibu PKK. Terus ininya ada ini foil stem namanya desainnya, dan detailnya nanti kita akan bahas lagi mungkin di next konten. Bedanya apa kalau digital printing sama rotographer? Kita bahas digital printing dulu, simple. Digital printing minimum ordernya sebenarnya sama dengan inden. Tapi kalau inden bisa di mix, itu ada 4 ya, 250 atau mau lebih banyak lagi bisa, yang penting totalnya 1000 ya. Yang penting ready di Swisspec India-nya. Kalau untuk digital printing, dia wajib 500 per desain atau per ukuran, tapi bisa 2. Jadi 1000 piece juga indennya. Misalkan dia mau yang ini 1 sama yang ini. Ini juga salah satu customer kita nih. Keren ya Pak? Keren. Gitu. Namanya ini mereknya? Iya, 17.000 Island. 17.000, Indonesia banget. Atau mau contoh kayak yang ini nih, yang menurut saya outstanding banget nih. Nah, ngeri banget ya? Mahal banget Simple. logonya ya. Foil stamping juga bagus ya. Nah, rapih banget. karena memang besar Pak. Gitu. Jadi dia mau order yang ini atau ukuran 250 gram 500, 1 kilonya 500 boleh, tapi minimal ordernya tetap 1000 Pak. Oke. Gitu. Jadi Sobat JPW bisa nge-mix, yang 2,5 ada, yang 1 kilo ada, atau yang 500 juga ada, bebas. Nah, itu untuk si digital printing, dan desainnya sebetulnya dibikin simple juga, tetap keren ya. Iya nggak? Simple dan ada batasan di mana dia tidak bisa terlalu full karena digital printing. Lagi-lagi kemasan udah jadi, di printing gitu sih, simpelnya. Kita balikin dulu. Nah, kita balikin dulu. Awas Pak, jadi balikin. Warnanya nggak bisa degradasi. Ah iya, nanti itu detailing bisa di info. Terus yang kedua untuk rotographer printing. Jadi ini custom printingnya di rotographer, artinya apa? Nah, kemasan ini kan sebenarnya adalah selembar ya, 1 lembar bahan jadi kemasan yang belum diwarnai, belum di printing. Nah, ketika dia masih 1 lembar, dia sudah ketika dia masih bahan baku, dia udah di printing. Jadi rotographer tuh kalau bahasa Indonesianya kayak cetak offset atau cetak dalam gitu. Jadi dia sebelum dia dibuat pouch, ya, sebelum dibuat sudah seperti ini masih lembaran, sudah di printing, sehingga dia bisa melakukan printing ke semua bagian, mau di sampingnya, mau di belakangnya, mau di kirinya, di bawahnya, bisa semua bagian. Dan warnanya bisa Sobat JPW bedain ya. Warnanya dia lebih bervariasi, juga lebih lebih natural. Dia bisa realis, bisa benar-benar gambar foto ya, gitu, pemandangan, gambar bener-bener real gitu, bukan cuma kayak siluet gitu, bukan cuma kayak siluet. Gambar petanya juga real. Gambarnya bisa gradasi kalau custom printing. Kalau digital printing warnanya hanya bisa ngeblok. Betul. Dan ini minimum ordernya juga nggak sebanyak kayak
kalau Sobat JPW mungkin pesan di lokal gitu ya ada, tapi banyak banget biasanya. Kalau ini minimal tuh di 10.000 piece gitu. Lokal biasanya 50.000 sampai 100.000 piece. Lokal bahkan ada yang 300.000 piece. Ya sama kayak yang kalau Sobat JPW temui di pasaran ya, kemasan-kemasan snack itu biasanya lokal punya, tapi itu minimum order bisa jutaan piece, dan memang mereka pabrik-pabrik gede yang bisa bikin, jadi UMKM itu akan nyerah sendiri karena invoice-nya gede banget gitu. Nah, untuk si photographer printing ini dengan digital printing ini sama-sama waktu tunggunya atau inden ordernya 3 sampai 6 minggu hari kerja. Yang membedakan adalah sebenarnya nanti desain ini semuanya tetap kita review dulu. Jadi nanti prosesnya Sobat JP udah punya desain. Desain itu nanti akan kita berikan keyline. Nanti Sobat JP masukkan keyline-nya dengan open format. Jadi open format itu artinya dia tidak menjadi satu. Kita bisa tetap editing, misalkan logo Relic dengan gambar di bawah ini misalkan ya. Ini terpisah gitu. Bahkan kalau bisa lebih detailing lagi, ya ini gunungnya sendiri, pohon pisangnya sendiri, ibu-ibunya sendiri gitu ya. Lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi, jadi lebih gampang untuk kita splitting color-nya. Biasanya tujuannya itu. Itu namanya open format, dan biasanya formatnya kalau bisa sih Photoshop atau AI, dan memang harus vektor ya. Jadi bukan gambar JPEG terus dikirim ke JPW. Nanti itu dalam bentuk filenya nanti kita kasih juga keyline-nya. Jadi ditetapin di dalam sebuah keyline. Nanti yang kedua, sebenarnya kalau image nggak harus vektor asalkan resolusinya gede, bisa kan itu? Nggak diterima Pak. Masa sih? Nggak diterima. Zaman dulu masih diterima kan Jakdis? Sama Jakdis sekarang udah enggak. Oh ya? Ya, there is an image in the design gitu katanya. Mungkin jadi karena resolusinya kecil, harusnya sih bisa. Bisa jadi nanti bisa di detailing lagi. Tapi memang kalaupun memang lebih aman begitu. Jadi vektor format terus detailing juga. Jadi nanti dia bisa ajukan split color. Jadi pertama kita akan kasih keyline. Terus kedua, Sobat JPW masukin keyline tersebut dengan desainnya Sobat JPW. Terus ketiga kan udah dikirim ke kita akan ajukan ini ke pabrik, jadi ke Swisspec India, di mana nanti mereka akan splitting color. Contoh yang udah jelas di sini ada berapa warna? 2 warna. Yang pertama sebenarnya ini gold silver gitu ya, kelihatan golden gitu nggak sih? Ya, gold. Ya, tapi nggak setebal cover memang. Dan si ini namanya foil stamp, nanti dikasih tahu keterangannya foil stamp. Terus yang ini biasa, ini screen layer biasa. Gitu. Jadi nanti dibedain. Yang ini dikasih keterangan logo Relic dan tulisan di bawahnya foil stamp, yang bawah screen layer biasa. Nanti akan keluar nih namanya format sign in confirmation. Jadi nanti ketika si Swisspec udah keluarin itu ada 2 warna dengan minimal order sekian, nanti ada detailing sama rulesnya. Ada kayak poin-poin gitu ya Pak. Ada poin-poin dan nanti akan kita serahkan kembali gitu. Jadi tahap nanti kita buat di konten khusus aja deh. Bisa. Buat approval Bisa. itu seperti apa lu? Bisa. Boleh. Detail tuh kalau gitu. Nah, nanti ini akan kita balikin lagi ke kalian, ke Sobat JPW, kalian tinggal tanda tangan dan lakukan pembayaran sesuai dengan invoice yang kita berikan. Setelah itu, kita baru akan ajukan pembuatan atau proses produksi. Nah, dari situ tuh 3 sampai 6 minggu hari kerja baru bisa jadi sampai Indonesia. Gitu. Detailnya sih seperti itu. Terus kita juga punya kemasan-kemasan lain yang memang inden. Nah, ini kayak spot bikin kayak gini bisa loh. Ini kayak satu brand yang ya mungkin Sobat JP udah kenal ya. Kita balik aja. Terus kalau di sini spot-potsnya kita ada 2 ukuran. Jadi ada yang ukuran standar yang 10 mm untuk besar spotnya, sama yang kedua tuh 16 sekarang. Agak gedean dikit lah, kayak gini lah kurang lebih lah. Ini kemasan buat cairan ya? Ya, liquid. Buat saus bisa. Nah, biasanya sekarang lagi ada juga tuh Pak yang dia pengen bikin ice cappuccino dingin tapi nggak pengen pakai botol, pakai ini juga bisa. Oh ya? Iya, tapi memang kalau yang kayak gitu niat kan memang untuk mangkas tempat ya biasanya ya. Tapi kalaupun memang lebih simpel ya simpelan ini gitu, bisa ditumpuk-tumpuk banyak di chiller mungkin dalam keadaan beku, dikirim melalui ya aplikasi-aplikasi yang lain gitu kan, daripada pakai botol bisa juga. Dan dia kalaupun memang kemasan ini mau buat liquid atau pasta atau biasanya apa ya bumbu-bumbu juga bisa gitu. Jadi bukan cuman buat air, minyak gitu, bukan. Jadi banyak halnya. Terus kalau bagian bawah sebenarnya kayak cuman window gitu ya. Kita ada kemasan with window juga. Jadi kalau Sobat JPW pengen nunjukin kopinya, tapi ini ada yang square begini, ada yang oval window. ya betul. Ini namanya full rectangle karena full sampai samping.
Ini rectangle karena nggak sampai full. Ini oval. Kenapa perlu window? Karena kita perlu menampakkan produk di dalamnya, gitu. Jadi sobat JPW bisa kasih tahu nih keunggulan produk tanpa harus buka kemasannya dulu. Terus kita juga punya kayak saset ya. Ini buat kopi-kopi siap saji. Terus ada Storezo. Nah, Storezo ini penting banget juga buat biasanya eksportir ya Pak, eksportir. Ya. Ini buat green bean, nanti dijelasin lebih detail lagi. Gitu. Ya. Tahu kan misalkan ada yang udah terkenal kan merek. Ya. Kita sebutin merek deh, ada Grain Pro ya. Ya. Mungkin kalian yang punya pabrik kopi atau apa udah pada tahu. Udah pada tahu Grain Pro, betul. Ini spesifikasinya sama persis kayak Grain Pro, tapi ini Storezo, produknya Swisspec. Nanti kita akan jelasin lebih detail lagi. Tentang Storezo. Ini kita juga ready loh ya. Tuh, ini ready 25 kilo, 75 kilo sama 100 kilo. Terus ada scoop. Nah, scoop nih biasanya buat bubuk-bubuk ya, itu yang highway tadi protein kayak di atas tuh bisa dilihat tuh. Ya. Kemasan jumbonya juga ada. Ada yang 5 kilo juga ya. 5 kilo. Kita ada sekilo, 3 kilo dan 5 kilo. Terus kilo, 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo. Betul. Kemasan 1 gramnya juga ada, tapi ini inden ya, nggak ready. Kecil-kecil biasanya buat apa ya? Buat yang suka ngemas-ngemas kecil-kecil bumbu-bumbu gitu, lada bisa sih. Terus udah sih Pak kayaknya itu. Udah, itu aja detail, ya. Nanti untuk next yang lebih detail lagi kita buat di konten yang lainnya. Kita akan kontenin semua masing-masing jenis, masing-masing bentuk lah ya, sama masing-masing tipe desain nanti. Biar Sobat JPW bisa bener-bener, oh kemasannya tuh gini loh, detailnya gini loh gitu. Saya rasa cukup ya Pak? Oke, cukup. Oke. Saya rasa cukup untuk apa itu JPW Packaging. Nah, mungkin Sobat JPW mau nanya-nanya juga bisa ditaruh di kolom komentar gitu ya. Terima kasih sudah menonton video kami kali ini. Dan jangan lupa untuk support terus channel YouTube JPW Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Terima kasih.